Kembali lagi kita bahas uji non-parametrik yang merupakan alternatif dari uji parametrik, di mana pada sebelumnya sudah saya jelaskan skala nominal dan ordinal akan menggunakan ujian parametrik, namun skala interval dan rasio akan kita lihat apabila datanya lebih kecil daripada 30 akan menggunakan uji non-parametrik, kemudian apabila datanya lebih besar daripada 30, jika datanya tidak normal akan menggunakan ujian parametrik, dan jika datanya normal akan menggunakan uji parametrik, ya seperti uji ANOVA, uji T, uji F. Namun kali ini kita akan bahas adalah uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis yang merupakan salah satu uji non-parametrik dengan skala ordinal pada K sampel dan lebih dari 2 sampel dengan jenis data yang independen atau bebas. Jadi di sini akan kita bahas adalah uji Kruskal-Wallis yang merupakan alternatif pada uji ANOVA 1W atau 1W dan 2W pada uji parametriknya. Di mana di sini uji Kruskal-Wallis akan kita bahas adalah di sini ada permasalahan, ada sebidang tanah, akan kita lihat rata-rata dari tanaman yang ada di situ, apakah apabila kita tambah pupuk urea pada dosis tertentu atau terus meningkat, apakah akan terjadi perbedaan pada pertumbuhan hasil padi di wilayah tersebut. Jadi di sini ada 4 dosis, 100, 150, 200 dan 250 dosis urea. Kemudian ada hasil percobaannya 5 kali replikasi tiap dosis pada jenis padi yang kita uji. Kemudian akan kita lihat pada hipotesis pertama itu setiap rata-rata tiap dosis ini memiliki hasil yang sama, tidak memiliki perbedaan. Kemudian satunya minimal 1 dosis urea menunjukkan perbedaan. Jadi di sini menggunakan uji Kruskal-Wallis, cara kita buat dulu dosisnya, kemudian dalam bentuk kolom, kemudian kita buat juga hasilnya itu dalam bentuk kolom, di mana tadi untuk dosis 100 ada 5, dosis 150 ada 5, kemudian dosis 200 ada 5, kemudian dosis 250 ada 5. Kita pindahkan ke Word karena di SPSS yang saya gunakan menggunakan titik sebagai komanya, jadi saya ubah dulu koma menjadi titik. Di sini akan kita pindahkan ke SPSS-nya untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Jadi ini sudah saya buka SPSS, kita pindahkan datanya, di mana pada kolom pertama itu adalah menunjukkan dosis yang diberikan pada objek percobaan kita. Ada 4 dosis tadi, sebanyak 5 kali replikasi. Kemudian hasilnya kita buat dengan skala ordinal. Kemudian kembali ke data tadi untuk kita lakukan analisis, kita pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian OK independent sample. Kita lihat, kita klik OK. Kemudian kita lihat ini kolom yang tersedia, kita pindahkan hasil ke kanan. Kemudian di bagian bawahnya itu kita pilih dosis. Di grup variabelnya kita buat minimal 100 dan maksimalnya 250. Kemudian kita pilih pada bagian Kruskal-Wallis di bagian bawah, jangan median ataupun yang satu lagi. Kemudian kita klik OK, kita pilih Kruskal-Wallis, kita klik OK. Jadi akan muncul hasilnya, nilai signifikannya, kemudian ranking dari tiap dosis yang kita uji tadi. Kita pindahkan ke Excel untuk kita lakukan analisis. Kita lihat bagaimana hasilnya ini terhadap uji hipotesis dengan ketentuan kita menggunakan alfanya itu 5%, di mana p-value lebih besar daripada alfa, H0 diterima, dengan p-value lebih kecil daripada alfa, H0-nya ditolak. Jadi kita lihat di sini hasilnya, nilai signifikan atau nilai p-value-nya itu sebesar 0,001, di mana di sini p-value atau nilai signifikan asignifikannya itu 0,001, berarti nilainya itu lebih kecil daripada alfa, 5% yang kita gunakan, yaitu lebih kecil daripada 0,05, sehingga menunjukkan jika p-value lebih kecil daripada alfa, H0-nya ditolak. Jadi H0 kita tadi
rata-rata dari dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga sampai dosis keempat itu sama, tidak ada perbedaan, itu ditolak, sehingga kita akan menerima hipotesis H1 minimal ada 1 dosis urea yang menunjukkan perbedaan rata-rata hasil padi dengan perlakuan lainnya. Jadi ada salah satu dosis yang memiliki hasil yang mencolok, atau maksudnya nilainya itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan dosis yang lain. Jadi seharusnya kan makin tinggi dosisnya, makin jelas perbedaan dari hasil padi tersebut. Namun kita lihat pada hasil perankingan yang menunjukkan hasil atau ranking paling tinggi yaitu pada dosis 200. Jadi dosis 200 ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan yang lainnya, terutama misalnya terhadap dosis 100 ataupun dosis 150. Dan dosis 250 juga seharusnya meningkat, namun kenyataannya di sini menurun. Jadi di sini dapat kita simpulkan dosis yang paling bagus di sini yaitu dengan peningkatan hasil padi yang maksimum terjadi pada dosis 200. Jadi di sini terjadi perbedaan yang signifikan. Salah satu ada dosis yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan dosis yang lainnya yaitu dosis 200. Jadi cukup sekian uji kerusakan Wallis.